فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab al-ilm dari kitab Sahih Bukhari. Untuk kesempatan kali ini kami akan bacakan ta'liq Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih di dalam kitab beliau At-Ta'liq 'ala Sahih Bukhari. Kitabnya terdiri sekitar 15 jilid, tapi kami cuplikkan dari kitab al-ilm. Dari kitab al-ilm, faedah yang beliau sebutkan yang sangat bagus, menjelaskan mengenai kisah kemarin yang Rasulullah SAW terkesan dalam sholatnya itu tidak menghadap ke arah sutra. Ternyata sebagaimana yang kami jelaskan kemarin, hatta Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pun menjelaskan bahwasanya bukan maknanya ketika Rasulullah SAW sholat kepada selain ke arah tembok bukan berarti enggak pakai sutra. Bahkan beliau ketika safar pun sering membawa anazah. Kita baca aja ya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengenai ta'liq beliau terhadap Sahih Bukhari, terkhusus karena kitabul ilm ini kita baca sedikit. Qala Bukhari rahimahullah, babun mata yasihu sama'us saghir. Kapan sama'nya anak kecil itu dianggap dan diambil ilmunya? Maksudnya ada as-sighar, anak kecil kita menyampaikan suatu riwayat, kapan diambil periwayatannya? Ketika usia berapa tahun? Apakah ada usia-usia tertentu atau bagaimana? Yakni hal yataqayyad sama'us saghir bisinin aw bihal. Apakah perlu diikat dengan suatu ikatan pendengaran anak kecil dengan suatu usia atau dengan keadaan? Yang dilihat itu keadaannya sudah baligh, dewasa, mumayyiz, ataukah dengan usia gitu loh. Kalau kemarin kan penjelasan Syekh Zaid bin Hadil Madkhali, beliau tidak menyebutkan dengan usia kan. Intinya dia paham, menyampaikan, penyampaiannya benar, terima. Sudah kami jelaskan kembali kesimpulannya ya, di antaranya tamyiz. Sedangkan tamyiznya orang itu berbeda-beda. Kadang anak kecil usia 7 tahun, 5 tahun sudah ada yang mumayyiz juga. Mafhum? Nah, kita lihat al-jawab, jawabannya. Minal ulama man qala, di antara para ulama ada yang mengatakan yataqayyad bisinin, ada yang mengatakan diikat dengan usia. Wa huwa sab'i sinin, yaitu ketika usia 7 tahun. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan yataqayyad bihal. Ada juga yang mengatakan bukan usia yang jadikan tolak ukur, tapi keadaan dia, mumayyiz atau belum. Paham ya? Dia sudah mumayyiz ataukah belum? Wa huwa sahih, dan ini pendapat yang kuat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Jadi pendapat yang sahih tidak diikat dengan usia ya. Walaupun yang menyampaikan riwayat itu anak kecil, usia taruhlah 5 tahun kemarin ya, atau usia mungkin 7 tahun atau yang semisalnya, intinya dia sudah mumayyiz, diterima. Paham insyaallah? Mumayyiz itu bagaimana? Nanti kita baca. Fa innal insana qad yumayyiz qabla 7 sinin. Lihat ini. Dikarenakan yang namanya manusia itu kadang-kala ada yang sudah mumayyiz sebelum 7 tahun. Seperti kisah kemarin, riwayat kemarin, hadis Mahmud bin Rabi', berapa tahun kemarin? 5 tahun. Waqad la yumayyiz, terkadang juga ada yang belum mumayyiz.
Walau balagha sab'a sinin, walaupun sampai 7 tahun usianya. Sehingga usia tidak jadikan tolak ukur ya. Usia tidak bisa jadikan tolak ukur. Nah, jadi ketika dia sudah mayyiz walaupun usianya itu masih di bawah 7 tahun, maka barakallahu fiik, maka boleh dan diterima penyampaian hadisnya. Mafhum insyaallah? Nah, kita lihat. Kata beliau, lakin al-ghalib, akan tapi kebanyakannya annal mutawassit sab'a sanawat, bahwasanya kebanyakannya itu yang pertengahan itu adalah ketika usia 7 tahun. Wa anna man balagha sab'an faqad mayyiz, seringnya barang siapa yang mencapai usianya sudah mencapai 7 tahun itu sudah memayyiz. Perhatikan ya. Qala sahibul insaf rahimahullah, wal istiqaq yadul alaih. Nah, dan istiqaq itu menunjukkan hal tersebut. Apa makna istiqaq? Al-istiqaq huwa at-tamyiz. At-tamyiz wa hadha huwa as-sahih, dan ini benar. Jadi tolak ukurnya bukan usia, tapi tolak ukurnya apa? Apakah dia sudah memayyiz atau belum? Paham insyaallah ya? Nah. Amma hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fa fihi dalilun ala masail. Ini faedah bagus sekali ini. Adapun hadis Ibnu Abbas yang kemarin kita baca itu, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ada beberapa permasalahan yang penting. Minha di antaranya, pertama, jawazu rukubil himar, bolehnya mengendarai keledai. Paham ya? Bolehnya mengendarai apa? Keledai. Karena keledai ini walaupun haram kalau keledainya keledai ahliyah, keledai piaraan, tapi bukan berarti najis. Paham maksudnya? Tapi kalau keledainya himarnya wahsy, keledai liar, kan halal ya. Tapi permasalahannya bukan masalah najis ataukah tidak. Karena apa? Bolehnya mengendarai keledai. Li fi'li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikarenakan perbuatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik, dan juga persetujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu kalau seandainya mengendarai keledai itu haram, enggak boleh, niscaya ditegur. Tapi buktinya tidak kan? Beliau mengendarai keledainya, bahkan melewati apa? Melewati di depan makmum. Paham ya? Nah, kenapa ya kok enggak batalkan salat? Nanti dibahas oleh beliau juga. Yang kedua, anna araqal himar tahir, bahwasanya keringatnya keledai itu suci. Keledai kan punya keringat juga kan keledai. Paham ya? Itu barakallahu fiikum, itu keringatnya suci. Wa yu'allal dzalika bi amrayn. Dan dijadikan alasannya, ingat-ingat ya, keledai himar itu keringatnya suci. Yang dijadikan alasan untuk hal tersebut ada dua perkara. Pertama, al-amru awal, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddzir nas min araqihi. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak memberikan peringatan kepada manusia mengenai keringatnya. Walam yakul, dan juga beliau tidak mengatakan idza araqal himar fa iyyakum an tulabisuh. Apabila himar itu berkeringat, maka waspadalah kalian untuk menggunakannya atau mengendarainya. Rasulullah enggak pernah ngomong seperti itu. Wa kana an-nasu yarkabuna al-hamir syita'an was-sayfan. Sahih di Arab sana. Ma'ruf sampai sekarang ini sebagian tempat di pelosok-pelosok pedalaman itu himar masih ada. Dan dijadikan apa? Alat-alat kendaraan juga. Biasanya untuk apa? Untuk mengirim barang. Karena bisa dilatih juga seperti kalau hewan-hewan yang biasa dilatih untuk apa? Keperluan itu ya. Nah, dahulu manusia mengendarai keledai itu ketika musim syita was-sayf, ketika musim dingin dan musim panas. Was-syita yakunu fi ghalibil ahyan fihi amtar. Seringnya kalau musim syita, itu musim dingin, itu biasanya kan banyak hujan. Otomatis kalau hujan itu kan membasahi barakallahu fik kulit himar kan, membasahi kulit keledai tadi kan. Kata beliau, yakunu fi ghalibil ahyan fihi amtar tabul siyab wa tabul hayawan. Dan seringnya di musim dingin itu turun air hujan dan membasahi pakaian serta membasahi hewan. Walam ya'murin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitaharrus minha, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan agar apa? Agar berlepas diri darinya, menunjukkan bahwasanya himar itu tidak najis, keringatnya juga suci. Mengendarai himar boleh. Paham ya? Mengendarai himar boleh. Mafhum? Nah.
Kalau di Indonesia mungkin himar ini jarang kita jumpai ya, bahkan mungkin enggak ada. Yang ada kuda paling banyak itu. Di Bonbin pun ana belum pernah lihat juga. Tapi kalau kuda ada, onta ada juga di sana. Paham ya? Tapi kalau himar ini, keledai ini, nah belum pernah jumpai di Indonesia. Tapi di Arab sana banyak sekali. Di gurun-gurun padang pasir itu, nah, misalkan antum sedang melakukan perjalanan misalkan dari Saudi ke Yaman lewat darat, itu kadang ada di pinggir-pinggir jalan itu. Terus kemudian orang-orang Badui yang tinggal di pelosok-pelosok pedalaman itu kadang masih punya juga untuk ngangkut barang pakai keledai tadi. Paham maksudnya ya? Nah, itu hewan itu masih ada di sana. Al-amr tsani, perkara yang kedua, masyaqqatut taharrus minhu. Beratnya berlepas diri dari keledai ini. Karena keledai ini hewan yang dipelihara di sana dan bisa dijadikan hewan tunggangan gitu loh. Kan sangat sulit. Ibaratnya zaman sekarang kita berlepas diri dari kendaraan. Kalau yang punya mobil berlepas diri dari mobilnya, yang punya motor berlepas diri dari motornya, sulit. Karena digunakan. Waktu itu himar inilah kendaraan yang bisa dikatakan bagus. Paham ya? Bisa pelan-pelan, santai, na'am. Kita lihat, wa idza kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'allala taharata al-hir bi annaha min at-tawafin fal himar aktsar mulabasatan wa ashad masyaqqatan. Sahih. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam saja memberikan alasan sucinya kucing, antum tahu kucing antum? Sucinya kucing, nah bahwasanya kucing itu kenapa? Nah, barakallahu fiik, na'am, dikatakan hewan suci karena adalah hewan yang suka mengelilingi, suka kelompar-kelampir hewannya itu, muter-muter. Ya enggak? Kadang kita sholat kucing datang nyenggol kulit kita, ya kan? Kadang kita duduk mau makan kucing dekat nyenggol lagi. Itu termasuk hewan yang sangat sulit kita berlepas diri darinya. Paham ya? Sangat sulit untuk berlepas diri dari hewan tersebut. Mafhum? Maka himar ini, keledai ini lebih banyak untuk orang-orang itu zaman waktu berinteraksi dan paling berat untuk berpisah. Karena digunakan setiap hari kendaraan untuk kerja, untuk ngangkut barang, bersentuhan dengan himar. Faswab, ini faedah nih, faswab, maka yang benar anna araqal himar tahir. Bahwasanya keringat keledai itu suci. Paham? Keringat keledai apa hukumnya? Suci. Wa kadzalika su'ru, air liurnya pun suci juga. Kadang kan keledai juga mengeluarkan air liur kan? Ludah itu ya, itu suci juga. Wa huwa baqiyatus syarabih tahir, dan juga sisa air minumnya juga suci. Ni annahu minat tawafina alaina, karena himar termasuk hewan-hewan yang suka mengelilingi kita. Ya enggak? Kalau sekarang mungkin di sini enggak ada. Di Arab sana ma'ruf ini, masyhur, ma'ruf, viral. Hewan ini ada dan suka di kebun-kebun mereka, digunakan untuk alat-alat kendaraan mereka, untuk ngirim barang, untuk ditunggangi. Nah, ibaratnya kalau di sini seperti apa? Kuda itulah. Paham ya? Kalau zaman sekarang atau mungkin kerbau mirip seperti itu. Kerbau kan kadang dinaiki juga. Kalau sapi kan bukan hewan tunggangan aslinya. Kalau kerbau kan bisa biasanya. Paham ya? Seperti itu. Yang ketiga, istadalla bihi ba'dul ulama. Nah, ini yang menjelaskan kemarin bahwasanya seakan-akan terkesan tidak wajib sutrah itu ya. Kita perhatikan. Istadalla bihi ba'dul ulama ala anna sutrata laysat wajibatan. Sebagian ulama berdalilkan dengan hadis kemarin itu. Hadis mengenai Rasulullah salat tanpa menghadap ke arah mana? Tembok. Sebagian ulama berpendapat bahwa sutrah itu enggak wajib. Wa 'arada fihi ba'duhum, dan kata beliau, dan sebagian mereka mengkritik, membantah. Waqal, seraya mengatakan innahu yakun ila ghirjidar. Bahwasanya Rasulullah mengatakan dalam kisah tersebut Rasulullah salat kepada arah selain tembok, mengarah kepada selain tembok. Berarti tanpa sutrah. Kita katakan wa nafyul akhas la yaqtadi nafyul a'am. Meniadakan yang khusus bukan berarti meniadakan yang umum. Seringnya beliau kalau pergi bawa apa? Anazah. Itu lebih umum. Nanti ada kaidah, kalau suatu dalil itu ada ihtimal ini, ihtimal itu, ada kaidah idza dhahara al-ihtimal batul al-istidlal. Idza dhahara al-ihtimal batul al-istidlal. Kalau ada penampakan ihtimal ini, ihtimal itu, jangan-jangan Rasulullah waktu itu sutrahnya pakai tongkat. Oh enggak, ini Rasulullah salat tanpa sutrah ini. Nah, ada ihtimal-ihtimal seperti itu, batallah berdalilkan dengan hadis tadi. Paham ya? Sehingga kembali ke hukum asal ya, yang dikuatkan para ulama wajib. Dengan kaidah apa? Fattaqullaha mastata'tum. Kita lihat lagi.
meniadakan yang khusus, kan kasusnya khusus ini. Rasulullah suatu ketika sholat di Mina tanpa apa? Sutra. Tidak menghadap ke arah tembok. Tapi kebiasaan beliau secara umum, kita lihat, wal ma'ruf minan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fi asfani yastashib al-anazah. Ini yang kemarin sebutkan kemarin ya. Kemarin Dana sebutkan, dan yang ma'ruf bahwasanya Nabi SAW itu seringnya ketika safar-safar beliau apa? Senantiasa ada bersama beliau al-anazah, semacam tongkat kecil yang ujungnya lancip ditancapkan kadang untuk sebagai sutra. Jadi itu yang umum. Yang khusus, paham ya? Bukan berarti ketika yang khusus ditiadakan, yang umum ditiadakan juga tidak. Mungkin aja Rasulullah ketika sholat itu tidak menghadap arah tembok, tapi menghadap ke arah anazah yang tancapkan. Paham ya? Kita lihat. Ayusalli ilaiha, kemudian Rasulullah sholat menghadap kepada arah anazah tadi. Semacam barakallahu fik, al-harabatus saghirah, yaitu semacam tombak kecil atau tongkat kecil. Walladzina qalu, yang mereka mengatakan innahu dalilun 'ala annahu la tajibus sutrah, qalu, mereka mengatakan bahwasanya tidak wajib sutrah, mereka mengatakan laula annahu la sutrah lam yakun liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma faedah. Kalau seandainya bahwasanya tidak ada sutrah, niscaya apa? Ucapan Ibnu Abbas itu tidak ada faedahnya. Kalau seandainya seperti itu. Paham ya? Wa Ibnu Abbas inna dzakara dzalik, tapi di sini Ibnu Abbas menyebutkan kejadian kisah tersebut liyubayyina anal himarata marrat, itu syahidnya ke situ, bukan masalah membahas sutrahnya. Ibnu Abbas menyebutkan hal tersebut, hanya saja menyebutkan hal tersebut untuk menjelaskan bahwa annal himarah marrat, bahwa himar melewati, himarnya lewat. Paham ya? Nah, wal imam yusalli ila ghair sutrah, dan imam salat menghadap kepada selain sutrah, itu hadisnya ada muhtamal, fal hadis muhtamal. Hadisnya masih ada ihtimal lain. Jadi hadisnya enggak nas gitu loh ya. Enggak nas kemudian kita pastikan berarti salatnya menghadap ke arah selain sutrah. Salatnya enggak pakai sutrah, itu enggak bisa kita katakan nas karena masih muhtamal. Wal qaidah annahu mata wujidal ihtimal batul istidlal. Seperti yang sebutkan mata dhaharul ihtimal batul istidlal, artinya sama. Mata wujidal ihtimal batul istidlal. Kapan dijumpai adanya ihtimal, apa ihtimal? Kemungkinan, ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, maka batal pendalilannya. Berarti kurang kuat dalilnya ini. Lakin idza sahalaf, tapi kalau seandainya lafadzul sahih wan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maktuba laysa la syai'in yasturuhu, kalau seandainya sahih hadis Nabi SAW itu salat wajib dalam keadaan tidak ada sesuatu yang dijadikan sutra, fa innahu yakunu fihi dalil wadih, berarti itu menjadi dalil yang jelas. Tapi ternyata tidak, ternyata apa barakallahu fik, hadis tersebut tidak sahih, walaupun sebagian mensahihkan. Jadi paham insyaallah ya? Nah, kita ambil satu lagi, perhatikan. Yang berikutnya, ustudilla bihi ala anna al-himara la yaqta'us shalah. Berdalilkan hadis ini juga bahwasanya himar itu tidak memutuskan salat. Kira-kira bagaimana, kita lihat bantahannya, karena ada lafaz liqaulihi fadakhaltu fis safi, kemudian aku masuk di tengah-tengah saf, masuk ke dalam saf, wa qalu famarartu baina yaday ba'dis saf, kemudian aku melewati di depan apa? Depan sebagian saf. Nah, ini bukan dalil bahwasanya himar tersebut melewatnya di depan imam, tapi lewatnya tetap di belakang imam, di depan makmum. Kita lihat. Walakinnahu la dalila fi, tidak ada pendalilan di sini. Li'anna as-saffa safful ma'mumin. Saf yang dilewatin Abbas, safnya mana? Safnya imam atau safnya makmumin? Makmumin. Wa sutratul imam sutratun liman khalfah. Ini lebih jelas. Kalau kemarin Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, karena beliau berpendapat tidak wajib sutrah, sutrahnya makmum itu imam. Paham? Sedangkan kalau mengatakan sutrah itu wajib, sutrahnya makmum itu sutrahnya imam. Paham? Sutrahnya makmum, sutrahnya apa? Sutrahnya imam. Jadi makmum enggak perlu bikin sutrah lagi. Kalau yang berpendapat bahwasanya sutrah itu sunnah, ya sutrahnya makmum itu imamnya itu. Paham ya? Nah, kemarin kayak lafaz seperti itu kemarin. Kalau ini lebih jelas nih. Wa sutratul imam, sutratun liman khalfah. Sutrahnya imam itu sutrah untuk orang yang di belakangnya. Jadi imam ada sutrahnya. Wa li hadza law marratul mar'ah awil himar awil kalb al-aswad. Oleh karena ini, kalaupun seandainya ada seorang wanita atau keledai atau anjing hitam yamur melewati baina yaday ba'dis shaf, melewati depan shaf, fa inna shalatahum la tubtil, salatnya enggak batal, la tabtul. Karena apa? Lewatnya bukan di depan imam.
di depan makmum. Paham? Fa inna shalatahum la tabtul li'anna sutratal imam sutratun lahum. Dikarenakan sutranya imam itu sutra untuk para makmum. Sutranya apa? Nah, imam itu juga sutra untuk para makmumnya, sehingga lewatnya bukan di depan imam tapi di depan makmum tadi. Mafhum? Sehingga enggak batal. Kemudian kata beliau, bayanu umur Abdullah bin Abbas, menjelaskan usia Ibnu Abbas waktu itu berapa usianya. Karena kalau yang bawahnya, hadisnya kemarin bahwa siapa? Mahmud bin Rabi kan jelas 5 tahun ya. Nah, menjelaskan umur Abdullah bin Abbas waktu itu berapa? Fa idza kana fi hajjatul wada', waktu itu ketika beliau sedang posisi ada di hajjatul wada', qad nahazal ihtilam, yakni qarabahu, beliau sudah mendekati usia dewasa, fa inna umrahu yakunu hawali 15 sana, ya kan? Usianya sekitar 15 tahun. Karena biasanya 15 tahun itu ada yang sudah dewasa, ada yang belum juga. Tapi seringnya kalau zaman sekarang ya kebanyakan udah. Karena kadang-kadang zaman itu kadang berbeda-beda, cuaca berpengaruh juga, keadaan juga mempengaruhi. Paham? Nah, fahuwa idzan, maka jika demikian min sighar sahabah radhiyallahu anhum, waktu itu beliau termasuk dari kalangan sahabat yang kecil. Walakin yushkil ala hada annahu yarwi ahad katsira 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa minal muksirin riwayah. Tapi sekarang iskal di sini. Bagaimana ini? Beliau meriwayatkan hadis yang banyak dari Nabi dan bahkan beliau termasuk apa? Muksirin, ya enggak? Ibnu Abbas termasuk muksirin. Termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya kan? Padahal usianya masih muda. Usianya masih kecil. Fa kaifa yakunu kadzalik? Bagaimana ini seperti itu? Wa huwa min sighar sahabat, padahal dia usianya kecil. Dari kalangan sahabat dia yang kecil. Naqul, kami katakan li ilmihi wa hirsih, karena ilmunya Ibnu Abbas dan semangatnya beliau. Jadi yang namanya usia itu tidak bisa dengan tolak ukur banyaknya hadis yang dia miliki. Kadang-kala yang usia muda pun kalau dia semangat, jenius, serius, fokus, kemudian Allah telah berikan kepadanya keutamaan tersendiri, hafalannya banyak, bisa juga. Jadi pahami? Jadi tidak selamanya yang tua, yang usianya tua kemudian banyak hafalannya, belum tentu. Sehingga di sini disebutkan karena ilmunya Ibnu Abbas dan semangatnya, dan juga tidak terlepas dari takdir Allah Taala dan juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas dalam agama, dalam masalah agama, dan ajarkan padanya ilmu tafsir. Nah, sehingga ilmunya luar biasa. Fakana yatalaqqal ahadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yatalaqqaha. Waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika benar-benar beliau mengambil riwayat itu. Wa yatalaqqa katsiran minha minas sahabah, dan juga Ibnu Abbas mengambil dari para sahabat yang lain. Sampai kemarin kisahnya itu, ya kan? Sampai dia siap untuk tidur di depan pintu, ya kan? Demi menunggu satu hadis atau beberapa hadis. Sampai orang yang dikabarkan kepada orang tersebut mengatakan, wahai putra paman Rasulullah SAW, kalau seandainya kamu mengutus suatu utusan, aku datang, aku yang datang. Tapi karena ilmu Ibnu Abbas mengatakan tidak, aku lebih berhak yang datang. Paham ya? Aku lebih berhak untuk apa? Untuk datang. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Hatta innahu yudkar lahul hadits 'inda ar-rajul, hingga disebutkan kisahnya, disebutkan pada beliau hadis di sisi seorang waktu itu, fayadhhab ila baitih, beliau pergi ke rumahnya, datang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi waqtil qailah, pada waktu yang orang istirahat, fayafrush ridaah, kemudian beliau bentangkan selendangnya, wa tawassadu, dan beliau jadikan bantal, hatta yakhruj rajul, sampai orang itu keluar min baitih, dari rumahnya, fayuhadditsah, kemudian menyampaikan hadis, fayaqul lahu ya ibna ammi Rasulillah, di sini, wahai putra paman Rasulullah sallallahu, limada lam tasta'dzin, kenapa kamu tidak minta izin? Qala la asta'dzinuk, aku tidak minta izin kepadamu. Li'anal hajah li, karena aku yang perlu. Wa anta naim, sedangkan kamu tidur. Jadi Ibnu Abbas enggak mau ganggu, masih menunggu sampai orang yang punya ilmu hadis ini bangun menemui. Seharusnya kan Ibnu Abbas kan mungkin ngetok pintu, bangunkan bisa. Tapi karena yang perlu beliau cukup saya bentangkan ridaknya, selendangnya, kemudian berbantal dengan bantal tersebut, paham ya? Menunggu sampai bangun yang punya hadis tadi itu. Masya Allah. Nah, Wakil Ibnu Abbas, kemudian kata kepada Ibnu Abbas, bima adraktal ilm, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Qala bilisanis Saul,
dengan lisan yang senantiasa meminta. Maksudnya meminta apa? Meminta agar mendapat hadis dari orang yang punya hadis. Datang, minta, mencari. Wa qalbin aqul, dan juga hati yang senantiasa memahami. Paham ya? Wa badan ghair malul, dan juga badan yang tidak bosan. Paham ya? Jadi kalau badan ini bosan mencari ilmu, dapatnya sedikit. Karena ilmu itu kalau kita curahkan semua usaha keras kita fullnya, itu dapatnya hanya sebagian. Apalagi kalau cuma sebagian kita curahkan, nggak dapat apa-apa. Ibarat seperti itu. Makanya kalau kita nggak fullkan, misalnya nggak full bateri gitu ya, baterainya nggak full, itu nggak dapat apa-apa. Karena di fullkan aja dapatnya cuma sebagian, ya kan? Karena ilmu itu luasnya seluas apa, Zam? Seluas samudra. Ada samudra Atlantik, samudra Hindia, samudra Pasifik, ya kan? Nah, pantunnya. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Kita tutup dengan pantun tersebut. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu meraih semua ilmu walaupun duduk 1000 tahun. Usia kita kan enggak sampai 1000 kan? Ya, usia umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisar antara berapa? 60 sampai 70 aja. Sedikit yang lebih daripada 70. Ini kalaupun dikasih usia 1000 tahun, duduk mencari ilmu, itu enggak akan mendapatkan semua ilmu. Kenapa? Innamal ilmu kabahri zakhirin. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas. Antum lihat lautan samudra yang sangat luas, samudra Hindia, samudra Atlantik, samudra Pasifik, ya kan? Nah, banyak samudra yang lain itu dalam sekali ilmu itu. Apa kata penyair tersebut? Fattahid min kulli syai'in ahsanah. Ambillah dari setiap ilmu itu yang paling indahnya. Ilmu yang paling indah, ilmu yang paling bermanfaat, ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.